Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa agama memiliki dua ketentuan. Pertama, meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang, dan yang kedua melakukan ketaatan. Meninggalkan perbuatan yang terlarang jauh lebih berat dibandingkan daripada melakukan satu ketaatan. Oleh karena itu, pahalanya lebih besar. Karena ketaatan dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan meninggal syahwat dan hawa nafsu tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benar yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui hujjah-hujjah dan ayat-ayat serta membersihkan hati dan melakukan riyadhah menuju puncak irfani hingga mengetahui segala sesuatu dan memberitahukannya menurut apa adanya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muhajir itu adalah orang yang meninggalkan keburukan, sedangkan mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Di dalam riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban, mujahid ialah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, yakni menekan nafsunya yang buruk untuk melakukan ketaatan dan menjauhi segala maksiat yang ada pada dirinya. Jihad melawan hawa nafsu adalah puncak daripada semua jihad. Karena bila seseorang tidak bisa memeranginya, maka ia pun tidak akan bisa memerangi musuhnya yang lain. Tentara hawa nafsu yang dapat menghancurkan kita manusia itu ada 10. Dengki, kewenang-wenangan, sombong, dendam, tipu daya, was-was, melawan perintah, buruk sangka, dan suka berdebat. Demikian yang telah disebutkan oleh Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau mendurhakai Allah dengan anggota tubuhmu yang merupakan nikmat daripada Allah atas dirimu, serta amanah yang telah Allah titipkan kepadamu, yang dimana engkau harus menjaga dan memeliharanya daripada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nikmat Allah untuk melakukan maksiat merupakan puncak pengingkaran nikmat yang luar biasa adanya. Sedangkan pengkhianatan terhadap amanah yang Allah titipkan adalah puncak pelanggaran dalam kedurhakaan yang telah engkau lakukan. Anggota-anggota tubuhmu adalah di bawah pengawasanmu. Maka lihatlah bagaimana engkau memeliharanya dengan menunaikan haknya, karena masing-masing dari kamu adalah pemimpin, dan masing-masing daripada pemimpin akan meminta, akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia pimpin di ketika hidup di dunia ini. Seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, dan seorang perempuan menjadi pemimpin di rumah suaminya dan ia akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Sedangkan pelayan adalah penjaga harta tuannya dan akan bertanggung jawab atas harta yang dijaganya. Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab Az-Zawajir. Ketahuilah bahwa semua anggota tubuhmu akan menjadi saksi atas dirimu di tempat di mana manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Anggota tubuh akan mengungkapkan semua keburukan yang pernah kita lakukan di hadapan semua manusia yang ada di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Setiap anggota menceritakan apa yang pernah dilakukan dengannya. Oleh sebab itu, peliharalah seluruh anggota badanmu daripada kemaksiatan, terutama anggota-anggotamu yang 7, karena neraka mempunyai 7 lapisan dan setiap lapisan mempunyai bagian tertentu. Ibnu Juraish berkata, neraka mempunyai 7 lapisan, yaitu Jahannam, Lada, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, dan yang terakhir yaitu Al-Hawiyah. Pengkhususan jumlah ini adalah karena penghuninya terdiri daripada 7 golongan, dan jumlah itu sesuai dengan 7 anggota badan, yaitu mata, telinga, lidah, kemaluan, tangan, 2 kaki. Karena semua itu adalah sumber perbuatan maksiat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dimasukkan seorang manusia ke dalam pintu-pintu itu melainkan mereka yang telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan ke-7 anggota itu sendiri, yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Masing-masing kenikmatan ini harusnya disyukuri oleh pemiliknya dengan mempergunakannya dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mata diciptakan bagimu untuk menunjukimu dalam kegelapan dan memenuhi kebutuhanmu, serta memandang kerajaan bumi dan langit dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di dalamnya, yakni petunjuk-petunjuk yang jelas atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap lapisan, pertama ada golongan orang yang bertauhid, dimasukkan mereka ke dalam neraka. Mereka disiksa sesuai dosa dan kesalahan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia ini, yang pada akhirnya mereka juga akan dikeluarkan. Sedangkan lapisan yang kedua dihuni oleh kaum Nasrani, lapisan yang ketiga dihuni oleh kaum Yahudi, lapisan yang keempat dihuni oleh kaum Sabi'in, lapisan yang kelima orang yang Majusi, lapisan yang keenam kaum musyrikin, dan pada lapisan yang ketujuh itu dihuni oleh kaum munafikin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita daripada melakukan kemaksiatan, agar kita tak terjerumus di akhirat nanti ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.